Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ar-Rahman Aramal Quran Khalaqal insan alamahul bayan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo pemirsa, sampai bertemu lagi kita pada hari ini, Jumat yang berkah. Setelah ijadin sholat Jumat, kakak lagi sedang belajar, dan si Badi masih tidur. Hari ini ayah atau saya yang tampil karena merasa ada yang harus disampaikan, ada materi yang harus saya sampaikan. Baik, yang pertama, pernahkah kamu merasa aneh dengan keadaan zaman sekarang, di mana riba sudah merajalela? Semua orang bahkan sudah terlibat pada riba, padahal jelas-jelas Allah melarang riba, Nabi juga melarang riba. Kemudian kita lihat sekarang, keadaan sekarang di mana anak-anak muda bergaul bebas, berpakaian bahkan seperti telanjang. Dan kemudian kita lihat sekarang keadaan uang. Saat Anda punya uang, Anda simpan 5 tahun ke depan, ya, uang tersebut belum tentu bisa apa yang Anda beli. Contoh, Anda punya uang untuk membeli sapi, Anda simpan 5 tahun ke depan, ya mungkin Anda hanya bisa membeli domba. Tapi kamu simpan lagi 5 tahun ke depan, mungkin bukan lagi domba yang bisa kamu beli, mungkin aja hanya ayam. Baiklah, itu kata pengantar atau pembuka. Kemungkinan tidak cukup untuk saya untuk memberi materi sekaligus 3 hal tersebut. Namun ada yang mengkhususkan, saya harus khususkan. Yang pertama, mungkin riba kita akan bahas. Mudah-mudahan selesai dalam 15 menit ke depan. Riba adalah lawan dari sedekah, di mana sedekah adalah memberi tanpa mengambil, sedangkan riba mengambil tanpa memberi. Syekh Imran Hussein yang saya sangat hormati, saya menganggap sebagai guru saya, semoga Allah merahmatinya. Banyak buku-bukunya yang saya baca, saya sangat kagum akan penajaman, ketebalan atau ketinggian ilmunya. Beliau menulis buku berjudul Jerusalem in the Quran. Saya sedikit mengambil hasil tulisannya untuk dikaji bersama-sama kita pada hari ini. Pada buku tersebut beliau menulis bahwa wahyu terakhir
yang menegaskan aturan Nabi tentang melarang riba dalam khutbah al-wada atau khutbah perpisahan di Arafat. Wahyu terakhir adalah ayat-ayat dari Al-Quran berikut ini. Nah, beliau menafsirkan seperti ini. Yang pertama saya mungkin agak harus jelaskan dulu bahwa Ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Bukankah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk? Bukankah Al-Quran sudah menjelaskan tentang segala sesuatu? Bukankah Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai kabar gembira bagi orang-orang muslim? Nah, semua ayat-ayat tentang riba ini ada di Al-Quran. Saya bacakan sekilas. Bahwa orang-orang yang membelanjakan hartanya pada siang dan malam hari secara rahasia atau terbuka, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kerja nyari uang, interaksi sama manusia dengan halal, itu akan membuat tidak ada rasa takut dalam hatinya dan nggak ada rasa sedih. Kemudian ada orang-orang yang memakan riba. Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri di hari akhir, melainkan seperti berdirinya orang gila karena sentuhan setan. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwa bisnis jual beli dan riba adalah sama. Padahal Allah telah menghalalkan bisnis jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa menerima peringatan dari Tuhannya lalu dia langsung berhenti dari riba, maka apa yang telah diperolehnya dahulu riba, urusannya terserah sama Allah. Dulu kita riba, melakukan riba, menjadi saksi atas riba, memfasilitasi riba, terus kita bertobat, maka urusannya terserah sama Allah. Dan kalaupun tidak ikut campur lagi dan negara Islam tidak akan mengembalikan, nggak akan dipaksa untuk mengembalikan ribanya. Tapi barang siapa yang kembali pada riba itu, meminjamkan, memfasilitasi, menerima, maka mereka itu adalah penghuni neraka yang kekal. Dengan ini Allah memusnahkan riba, tapi dia menyuburkan sedekah dengan peningkatan yang berlipat-lipat, bisa sampai 700 kali lipat, bercabang-cabang gitu. Karena sifat inti dari riba itu mengambil dan tidak memberikan apapun sebagai balasannya. Sedangkan sifat inti dari sedekah adalah memberi dan tidak mengambil apapun sebagai balasan. Dan Allah tidak menyukai orang yang keras kepala, tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh orang-orang yang beriman dan berperilaku soleh dan tetap menjaga sholat. Sungguh orang-orang yang beriman dan berperilaku soleh dan tetap menjaga sholat. Sungguh orang-orang yang beriman dan berperilaku soleh dan tetap menjaga sholat dan menunaikan zakat, mereka akan dapat pahala dari Tuhan mereka. Dan mereka tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Perilaku Anda setiap hari dalam kehidupan, berperilaku soleh, menjaga sholat, maka tidak perlu takut, tidak akan takut, tidak perlu bersedih. Hai orang yang beriman, takwalah pada Allah dan tinggalkanlah riba yang belum diambil. Maksudnya Anda sudah meminjamkan riba,
tinggalin. Jika kalian jika tidak melakukannya, maksudnya masih minta bunga dari riba, maka waspadalah terhadap pernyataan perang dari Allah dan Rasulnya. Tapi jika kalau kalian bertobat, maka kalian dapatkan jumlah pokoknya saja. Kalau kalian bertobat, maka kalian minta uang pokoknya aja. Misal kalian minjem 1 juta, ya minta 1 juta aja. Janganlah berlaku jalim, maka kalian tidak akan dijalimi. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kemudahan untuk membayar utangnya. Tapi jika kalian mengampuninya, jika kalian menghapus utangnya sebagai sedekah, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan takutlah pada hari ketika kalian dikembalikan pada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan tidak ada orang yang akan dijalimi atau diperlakukan tidak adil. Baik, yang tadi adalah terjemahan dari surat Al-Qur'an yaitu Al-Baqarah ayat 274 sampai dengan 281. Jelas bahwa Allah menyatakan perang terhadap riba. Namun yang terjadi adalah hampir setiap orang, termasuk saya juga, riba. Maka mencobalah untuk bertobat dengan tidak melakukan riba lagi. Kalau misalnya Anda tidak bisa membayar, maka negara Islam tidak akan memaksa untuk membayar. Tadi dari Al-Quran langsung menyuruh untuk melakukan riba, menyuruh untuk meninggalkan riba. Sekarang kita lihat dari hadis Nabi Muhammad. Hadis Nabi Muhammad yang berkata tentang riba. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah atau Baihaqi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa utusan Allah bersabda, riba terdiri dari 70 bagian dosa. Bagian dosa yang paling ringan sama dengan dosa seorang laki-laki menikahi atau menyetubuhi ibunya sendiri. Yang kedua, Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah